Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan nomor induk mahasiswa 150 36241 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil dari ujian tengah semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, di sini terdapat sebuah soal di mana kami diharuskan untuk menentukan satu kompetensi dasar di SMK bidang konstruksi bangunan atau teknologi konstruksi dan properti. Di mana di sini kami diperintahkan untuk menyusun kisi-kisi instrumen, lalu membuat kartu soal dan menyusun tes dari kompetensi dasar yang telah kita pilih sebelumnya. Lanjut ke pembahasan soal. Di sini saya telah membuat kisi-kisi instrumen di mana satuan pendidikan yang digunakan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Lalu nama sekolah yang saya gunakan yaitu Sekolah SMK Negeri 3 Kuningan di mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Di mana mata pelajaran ini didapatkan di kelas 10 pada semester ganjil dan jumlah soalnya seperti ketentuan yaitu 10 soal di mana 3 soal middle dan 7 soal high. Lalu jenis soalnya itu pilihan ganda dan tahun pembelajarannya itu tahun 2022-2023. Di sini kompetensi dasar yang saya ambil yaitu memahami elemen-elemen struktur dan di sini saya telah membuat 10 indikator soal sesuai dengan jumlah soal yang ditentukan. Eh, untuk indikator soal akan dibahas lebih terperinci di kartu soal. Untuk teknik penilaian itu menggunakan teknik tes dan jenisnya itu jenis tes tertulis. Untuk level di sini karena diharuskan dari middle hingga high, jadi di sini saya menggunakan mulai dari C3 hingga C6, di mana soal nomor 1, 2, dan 3 itu eh, soal-soal dengan middle thinking skill. Di sini ada 10 indikator soal dan ya 10 indikator soal. Lalu kita masuk ke kartu soal di mana satuan pendidikannya sama, semua di sini identitasnya sama ya, SMK Negeri 3 Kuningan nama sekolahnya, terus hingga tahun pembelajaran. Terus kompetensi dasar masih sama memahami elemen-elemen struktur. Nah, di sini indikator soalnya disajikan beberapa gambar struktur, lalu peserta didik mampu menentukan jenis struktur yang memiliki kemampuan memikul beban tarik dengan benar. Nah, level soal di sini itu C3 karena di sini menggunakan kata menentukan. Menentukan itu termasuk ke level soal C3. Nah, di sini terdapat deskripsi soal yang telah saya buat di mana terdapat 5 buah gambar, lalu jenis struktur yang dibentuk dari permukaan membranes yang memiliki kemampuan memikul beban tarik ditandai dengan gambar nomor. Di sini ada 5 pilihan, lalu kunci jawabannya di sini dan menyatakan jawaban C yang menuju ke arah ke gambar nomor 3. Lalu untuk buku acuan atau referensi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan satu buku yakni Teknik Bangunan Struktur Jilid 2 dan dari 10 soal saya menggunakan buku acuan atau referensi yang sama. Di sini indikator soalnya untuk nomor 2 yaitu disajikan ke kelompok utama elemen struktur peserta didik mampu mengklasifikasikan elemen struktur berdasarkan sifatnya dengan benar. Eh, untuk level soalnya di sini level C4, lalu di sini terdapat deskripsi soalnya dengan kunci jawaban untuk jawaban D. Buku acuan dan referensi masih tetap sama dan terus sama hingga 10 soal. Lalu untuk nomor 3 di sini disajikan jenis-jenis konstruksi rangka batang serta didik mampu menyeleksi jenis struktur rangka batang berdasarkan konstruksinya dengan benar. Di sini levelnya masih sama, C4 masih di level middle. Lalu di sini ada jenis-jenis konstruksinya, konstruksi rangka batang ada tunggal, ganda, tersusun, campuran hingga acak. Lalu di sini peserta didik diperintahkan untuk eh, mana saja sih yang termasuk ke dalam 3 jenis struktur rangka batang berdasarkan konstruksinya. Dan jawabannya di sini A. Lalu untuk nomor 4, di sini indikatornya diberikan sebuah kasus sederhana. Peserta didik mampu menyimpulkan pembebanan kolom secara aksial dengan benar. Lalu di sini terdapat deskripsi soal dan
terdapat kunci jawaban juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan untuk level soal di sini sudah masuk ke level soal thinking skill ya atau HOTS. Jadi di sini saya mengambil dari C5 karena menggunakan kata menyimpulkan. Lalu untuk nomor 5 di sini disajikan 6 jenis elemen struktur. Di sini ada 6 dari balok, kolom, membran, serangka batang, pelengkung, plat datar. Nah, peserta didik mampu mengkategorikan 4 jenis elemen struktur yang termasuk ke dalam jenis elemen struktur kelompok aku dengan benar. Nah, di sini ada 5 ya pilihan juga, terdapat kunci jawaban di sini yakni jawaban D, dan level soal di sini itu termasuk ke C6. Nomor 6 di sini, untuk indikator soalnya diberikan pertanyaan tentang konstruksi rangka atap. Eh, Nah, peserta didik mampu memilih konstruksi rangka atap ditinjau dari berat jenis dan keawetannya, material yang cocok untuk digunakan dengan benar. Nah, di sini tuh ada soalnya untuk konstruksi rangka atap ditinjau dari berat jenis dan keawetannya, material yang cocok digunakan adalah, jadi di sini eh, para peserta didik diharuskan memilih untuk yang mana sih rangka atap yang paling cocok gitu berdasarkan keawetan dan materialnya. Maka di sini terdapat kunci jawaban A yaitu penjaringan, dan ini termasuk ke level soal C6 atau thinking skill, high order thinking skill. Lalu di sini ada indikator soal yang ketujuh, disajikan beberapa gambar struktur rangka batang serta didik mampu menyimpulkan jenis struktur rangka batang berdasarkan tipenya dengan benar. Ini masuk ke C6 atau HOTS. Nah, di sini tuh terdapat beberapa gambar. Ini di peserta didik ditanyakan bahwa ini tuh merupakan jenis struktur apa sih? Nah, di sini ada 5 pilihan dan jawabannya di sini C, yaitu struktur jembatan. Jika dilihat ya, ini merupakan struktur jembatan, rangka batang untuk jembatan. Oh ya, untuk kompetensi dasar ini sama juga 10 soal dengan kompetensi dasar yang sama. Lalu untuk indikator soal yang ke-8 yaitu disajikan beberapa gambar konstruksi rangka. Peserta didik mampu menyimpulkan jenis konstruksi rangka dengan benar. Nah, di sini ada 3 gambar rangka ya. Jadi di sini ditanyakan berikut ini merupakan konstruksi yang terbuat dari rangka seperti gambar di atas kecuali. Nah, ditanyakan kecuali, dan kunci jawaban di sini mengacu ke poin A. Itu jawabannya tunggal. Lalu untuk indikator soal yang ke-9 diberikan 2 jenis struktur membran serta didik mampu membandingkan kedua jenis membran dengan benar. Masuk ke level soal C5 dan ini merupakan deskripsi soalnya di mana kunci jawabannya A. Lalu untuk yang terakhir itu nomor 10, indikator soalnya diberikan beban-beban struktur, peserta didik mampu mengkoreksi beban yang tidak termasuk ke dalam gaya statis dengan benar. Jadi di sini ada 4 beban-beban, ada beban mati, hidup, angin, gempa. Nah, dari sini tuh dikasih di peserta didik diperintahkan untuk mana sih pernyataan yang benar dari kelima pernyataan di bawah ini. Dan level soal ini termasuk ke level C6 atau HOTS, High Order Thinking Skill. Lalu di sini saya telah membuat lembar ujiannya, di mana sebagai contoh saya membuat ujian harian atau ulangan harian di SMK Negeri Kuningan. Di sini mata pelajaran yang digunakan sama. Di sini terdapat nama siswa, terus kelas, hari, dan tanggal pelaksanaan ujian. Waktunya yang tersedia 45 menit, dan di sini saya memberikan petunjuk pengisian soal seperti yang pertama, para siswa diharuskan menulis nama lengkap, kelas, hari dan tanggal ulangan dengan jelas. Lalu para siswa diperintahkan untuk membaca soal dengan cermat dan sebelum menjawab, dan untuk memastikan semua soal terjawab. Di sini terdapat 10 soal, yakni soal yang terdapat di kartu soal. Dan para peserta didik diwajibkan untuk mengisi 10 soal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.